selamat pagi para siswa kelas 11 yang hebat. Hari ini kita tidak hanya akan memulai pelajaran, tetapi juga akan memulai sebuah ekspedisi imajinasi. Kita akan menjelajahi sebuah kota yang hilang, sebuah peradaban yang ditelan oleh bumi karena kesombongan manusia. Nah, kalian mungkin pernah mendengar tentang legenda Atlantis, kota yang tenggelam. Nah, Indonesia, khususnya tanah Sumatera Selatan, juga memiliki kisah yang serupa, yang tersimpan dalam cerita rakyat secara turun-temurun. Nah, kisah ini adalah refleksi tentang kesombongan, kekayaan, dan pentingnya kerendahan hati. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan melatih kemampuan menyimak melalui sebuah cerita legendaris dari Kayu Agung. Nah, saat kalian mendengarkannya, cobalah menangkap suasana kemewahan negeri Silop, alasan kehancurannya, dan juga pesan moral yang terkandung di dalamnya. Ingat bahwa menyimak bukan hanya mendengar, tetapi memahami juga menafsirkan. Baiklah, siapkan pikiran dan imajinasi kalian. Mari kita mulai perjalanan ke dalam cerita. Selamat menyimak. Pada zaman dahulu kala, di wilayah yang kini dikenal dengan sebagai Kayu Agung, hiduplah sebuah negeri yang amat makmur, bernama Negeri Silop. Negeri ini terkenal dengan keindahan arsitekturnya, kekayaan sumber daya alamnya, dan penduduknya yang hidup dalam kemewahan berlimpah. Rumah-rumah di negeri Silop dihiasi ukiran indah dan kekayaan seakan melimpah ruah seperti air sungai. Namun, kemakmuran ini membawa malapetaka. Penduduk negeri Silop menjadi sombong, lupa diri, dan sangat materialistis. Mereka memandang rendah orang lain yang lebih miskin dan tidak peduli terhadap sesama. Mereka meyakini bahwa kekayaan mereka adalah segalanya. Suatu hari,
Datanglah seorang kakek tua yang berpakaian compang-camping dan tampak sangat kelelahan ke gerbang negeri Silop. Kakek itu mengetuk setiap pintu, memohon sedikit makanan dan seteguk air, serta tempat untuk beristirahat. Namun, alih-alih mendapatkan pertolongan, kakek itu justru disambut dengan cemoohan dan hinaan. Para penduduk yang angkuh mengusirnya, mengatakan bahwa penampilannya yang kotor tidak pantas berada di tengah kemewahan negeri Silop. Bahkan, mereka melemparkan sisa makanan kepada kakek tersebut. Kakek tua itu yang ternyata adalah utusan dewa yang tengah menguji hati nurani penduduk merasa sangat sedih dan marah melihat kekejaman serta kesombongan mereka. Sebelum meninggalkan negeri itu, kakek tersebut berdiri di tengah alun-alun dan berkata dengan suara bergetar, "Wahai penduduk Silop, karena kalian telah memilih kekayaan di atas kemanusiaan dan karena kesombongan telah membutakan hati kalian, maka negeri ini akan tenggelam. Kalian tidak layak berdiri di atas bumi yang telah kalian cemari dengan keangkuhan." Tiba-tiba langit menjadi gelap, guntur menggelegar dahsyat, dan hujan turun dengan sangat deras. Hujan itu bukan hujan biasa, melainkan seperti luapan air bah dari langit. Dalam sekejap, air sungai meluap tak terkendali. Tanah tempat negeri Silop berdiri bergetar hebat. Negeri yang megah dan mewah itu perlahan-lahan mulai ambles, ditelan oleh air dan lumpur. Jeritan panik terdengar, namun sudah terlambat. Dalam waktu singkat, negeri Silop yang sombong lenyap ditelan bumi, berubah menjadi hamparan rawa-rawa luas dan danau yang dikenal penduduk setempat. Hingga kini diyakini bahwa di bawah rawa-rawa tersebut tersembunyi sisa-sisa kemewahan negeri Silop, menjadi pengingat abadi akan akibat dari kesombongan yang melupakan kerendahan hati. Demikianlah dongeng tentang negeri Silop, kisah sebuah peradaban yang hancur, bukan karena perang, melainkan karena keangkuhan dan kegagalan dalam menjaga hati nurani. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekayaan materi tidak akan pernah menjadi pelindung jika kita kehilangan kemanusiaan. Nah, kemampuan terbesar manusia adalah mengendalikan kesombongan dan selalu menjaga kerendahan hati. Nah, semoga cerita ini tidak hanya kalian dengarkan sebagai hiburan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa setiap tindakan memiliki dampak dan setiap pilihan membawa konsekuensi. Nah, setelah ini, mari kita lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan untuk melihat seberapa jauh kalian menangkap alur, tokoh, dan pesan moral dari cerita yang baru saja kita dengarkan. Soal pilihan ganda. Nyimak dongeng negeri Silop. Nah, yang pertama, apa ciri utama yang menonjol dari penduduk negeri Silop sebelum kehancuran? A. Sangat religius dan dermawan. B. Hidup sederhana dan bersahaja. C. Makmur, sombong, dan materialistis. D. Tekun, bekerja, dan saling membantu. Ya, betul sekali. Jawabannya C.
makmur, sombong, dan materialistis. Lanjut pertanyaan kedua. Siapakah sosok yang datang untuk menguji hati nurani penduduk negeri Sil? A. Seorang raja dari negari tetangga. B. Seorang pengemis yang kelaparan. C. Seorang kakek tua berpakaian compang-camping. D. Seorang prajurit yang mencari pertolongan. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C. Seorang kakek tua berpakaian compang-camping. Soal yang ketiga. Bagaimanakah reaksi penduduk negeri Silop ketika kakek tua itu meminta bantuan? A. Mereka menyebutnya dengan ramah dan memberinya makan. B. Mereka mengusirnya, mencemooh, dan menghinanya. C. Mereka membantunya tetapi dengan setengah hati. D. Mereka memanggil pemimpin desa untuk menyambut tamu. Ya, betul sekali. Jawabannya B. Mereka mengusirnya, mencemooh, dan menghinanya. Soal yang keempat. Apa peran sebenarnya dari kakek tua yang dihina oleh penduduk Silop? A. Seorang pelancong biasa. B. Seorang penyihir yang tersesat. C. Utusan dewa yang sedang menguji moralitas penduduk. D. Seorang mata-mata dari kerajaan lain. Ya, betul sekali. Jawabannya C. Utusan dewa yang sedang menguji moralitas penduduk. Pertanyaan kelima. Apa hukuman yang dijatuhkan oleh kakek tua tersebut kepada negeri Silop? A. Negeri itu dilanda kemarau panjang. B. Penduduknya diserang penyakit aneh. C. Negeri itu ambles dan tenggelam di telan air bah. D. Kekayaan mereka dicuri oleh perampok. Ya, betul sekali. Jawabannya C. Negeri itu ambles dan tenggelam di telan air bah. Lanjut pertanyaan ke-6, yaitu apa yang dipercaya menjadi wujud negeri Silop saat ini? A. Menjadi gunung yang tinggi. B. Menjadi hamparan rawa-rawa luas dan danau. C. Menjadi hutan belantara yang tak terjamah. D. Menjadi gurun pasir. Ya, betul sekali. Jawabannya B. Menjadi hamparan rawa-rawa luas dan danau. Lanjut pertanyaan ke-7. Pesan moral utama yang terdapat dalam dongeng negeri Silop adalah A. Kekuatan harus digunakan untuk mendapatkan kekayaan. B. Jangan pernah percaya pada orang asing. C. Kekayaan adalah hal yang paling penting dalam hidup. D. Kesombongan dan keangkuhan atas kekayaan akan membawa kehancuran. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah D. Kesombongan dan keangkuhan atas kekayaan akan membawa kehancuran. Kita lanjut soal nomor 8. Apa yang diajarkan dongeng ini tentang hubungan antara kekayaan dan kemanusiaan? A. Kekayaan akan melindungi manusia dari segala bencana. B. Kekayaan harus selalu didahulukan di atas segalanya. C. Kekayaan tidak akan melindungi jika kita kehilangan kerendahan hati dan kemanusiaan. D. Kemanusiaan hanya penting bagi orang miskin. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C. Kekayaan tidak akan melindungi jika kita kehilangan kerendahan hati dan kemanusiaan. Pertanyaan ke-9.
Mengapa kakek tua dalam cerita memilih untuk menguji penduduk melalui permintaan bantuan, bukan melalui kekerasan? A. Karena dia tidak ingin memiliki kekuatan. B. Karena ia ingin menilai kekayaan mereka. C. Karena ia ingin menguji apakah kekayaan mereka telah menghilangkan rasa kemanusiaan dan kerendahan hati. D. Karena ia ingin mencari tempat tinggal. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C. Karena ia ingin menguji apakah kekayaan mereka telah menghilangkan rasa kemanusiaan dan kerendahan hati. Pertanyaannya ke-10 dan yang terakhir. Nah, dalam konteks kehidupan sehari-hari, pesan apakah yang paling ditekankan oleh cerita Negeri Silop tentang sifat sombong? A. Sifat sombong hanya menyakiti diri sendiri. B. Sifat sombong diizinkan asal didukung oleh kekayaan. C. Sifat sombong terutama terhadap orang yang lebih lemah adalah awal dari kehancuran. D. Sifat sombong tidak berbahaya jika tidak merugikan orang lain. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C. Sifat sombong terutama terhadap orang yang lebih lemah adalah awal dari kehancuran. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Teruslah membuka telinga dan hati kalian untuk setiap kisah yang hadir, karena setiap cerita membawa pelajaran berharga. Tadi kalian telah menjawab beberapa soal untuk menguji ketelitian dalam memahami alur, tokoh, dan pesan moral dari dongeng Negeri Silop. Semoga latihan itu membantu kalian menjadi pendengar yang semakin cermat, mampu menangkap detail, dan menghubungkan makna di balik setiap peristiwa. Tetaplah menjadi pembelajar yang bijaksana, yang tidak hanya mengetahui jawaban, tetapi juga memahami pesan kehidupan di balik sebuah cerita. Sampai berjumpa pada kisah berikutnya.